Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai data warehouse dan data mining ya. Setelah kemarin sebelum UTS kita mempelajari mengenai uh, pengolahan atau analisis data yang mana metodenya adalah banyak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan statistik ya. Nah, di awal Anda mempelajari bagaimana suatu data dianalisis sehingga Anda memperoleh gambaran data apa yang atau informasi apa yang dihasilkan sehingga memperoleh pengetahuan yang baru ya terkait dengan data tersebut. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai metode asosiasi ya atau yang biasa dikenal dengan market basket analysis. Materi dari perkuliahan ini sudah saya sampaikan atau sudah saya upload di dalam Google Classroom. Silakan dipelajari, dibaca, terutama apabila ingin mereview ulang materi ini, Anda juga harus mempersiapkan tabelnya ya supaya tidak lupa ya, karena ini akan mempelajari tahapan-tahapannya sembari melihat tabel transaksi yang sudah dicontohkan. Baik, saya akan share screen mengenai pertemuan 8 ini. Ya, asosiasi atau market basket analysis. Jadi ini juga salah satu tool untuk menemukan pengetahuan berdasarkan hubungan asosiasi dua set. Nah, kita langsung saja ke studi kasusnya. Ini sebagai gambaran awal ya. Jadi data itu kan macam-macam ya. Bahkan sekarang ini eranya data. Saya pernah melihat di TikTok itu ada yang mempromosikan mengenai aplikasi yang mana aplikasi tersebut mengumpulkan apa yang Anda belanjakan ya. Di situ di TikTok tersebut, di media sosial tersebut dijelaskan aplikasi tersebut akan memfoto atau mengcapture struk belanja apabila Anda belanja dari mart yang ada, misalnya Indomaret, Alfamart, atau mungkin Superindo dan sebagainya. Setelah itu diupload di dalam aplikasi tersebut. Nah, bahkan aplikasi tersebut memberikan suatu poin ya. Apabila Anda sudah mengupload data struk ya ke dalam aplikasi mobile tersebut, maka Anda akan memperoleh poin tertentu dan itu bisa diuangkan sehingga bisa digunakan untuk membelanjakan sesuatu. Terlepas dari isu mengenai keamanan data pribadi atau privasi, maka kita tahu ya bahwa data-data seperti itu pun juga sangat penting buat beberapa orang atau perusahaan ya. Mungkin bisa dianalisis oleh mereka ya supaya diketahui seberapa polanya, trennya dan sebagainya seperti itu. Baik, kita lihat suatu misal ada data transaksi. Di situ ada dua kolom, transaction dan item purchase. Transaksinya itu ada nomor 1 sampai dengan 14. Anggaplah itu sebagai pelanggan pertama, kemudian pelanggan kedua sampai dengan pelanggan ke-14. Atau pembeli yang pertama, pembeli kedua sampai dengan pembeli yang ke-14. Anggaplah seperti itu ya, itu cara membacanya kira-kira seperti itu. Pembeli yang pertama atau transaksi yang pertama itu membeli brokoli, green pepper, dan corn. Ya. Kemudian transaksi yang kedua membeli asparagus, squash, dan corn. Corn itu jagung ya. Kemudian sampai dengan pembeli yang ke-14 dan seterusnya ini, pembeli yang ke-14 membeli corn, green pepper, tomat, bean, brokoli. Nah, ini adalah item-item purchase ya, yang dibeli ya, barang-barang yang dibeli oleh pembeli tersebut gitu. Di sini ada 14 pengunjung atau 14 transaksi. Nah, apa hubungannya dengan market basket analysis ya? Nah, market basket analysis atau asosiasi ini menganalisa ya seberapa sering yang dibeli, kemudian seberapa banyak yang dibeli, kemudian kalau membeli item A,
kemudian dia membeli item apa saja. Nah, seperti itu. Itulah salah satu prinsip dari market basket analysis. Jadi gambaran besarnya itu seperti itu ya. Bayangkan kalau data ini ada di data di supermart atau mart-mart yang Anda kenal, Alfamart dan sebagainya. Sehari mereka bisa jadi ada 100 transaksi, bahkan lebih, mungkin 1000 transaksi. 1000 transaksi per hari atau mungkin dalam 1 bulan dia bisa mengumpulkan banyak transaksi. Nah, itu adalah data. Di era sekarang ini data sangat penting ya buat untuk dianalisa. Nah, oleh karena itu, apabila Anda sebagai seorang data analis atau data science, yang sekarang nama trennya adalah data science, mindset Anda harus peka terhadap adanya data ini. Nah, begitu Anda melihat data, Anda harus bisa berpikir, apa yang harus saya analisa dari data ini? Tren apa yang ingin saya ketahui? Kemudian, apa sih gambaran dari data ini atau deskripsinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu harus frame berpikir Anda sudah harus dengan secara peka ke arah sana. Tentu cara berpikir saja nggak cukup kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan dasar untuk cara menganalisis. Nah, inilah tujuan kita belajar di mata kuliah data mining dan data warehouse ya, atau data warehouse dan data mining. Adapun tool-toolnya, nah ini bisa Anda pelajari sendiri ya, supaya lebih mendalam Anda memahami mengenai analisa data ini. Nah, saya sangat menyarankan kalau Anda juga ikut perkuliahan dari Pak Irianto, beliau memberikan suatu perkuliahan data mining dan data warehouse dari sudut pandang AI. Ya. Silakan dikombinasikan pengetahuan dasar ini dengan pengetahuan terapan yang sudah diberikan oleh Pak Irianto. Ya, kembali lagi ke sini ya, tabel ini. Kita lanjut. Nah, dari sini kita berpikir informasi apa yang diperoleh dari data tersebut, pengetahuan apa yang tersimpan. Sekilas kita tidak melihat apa yang berharga dari data ini. Kenapa? Karena kita tidak menganalisanya ya. Kita tidak memperoleh pengetahuan dari sini, tidak memperoleh insight. Nah, bahasa kerennya sekarang itu insight ya dari data ini. Kenapa? Ya karena memang tidak kita analis, hanya kita plototin saja. Sekedar tahu, oh transaksi yang pertama beli brokoli green pepper. Transaksi ke-8 beli brokoli tomat green pepper. Selesai. Itu saja. Ya, gitu. Tentu seperti itu tidak memiliki kita tidak memperoleh pengetahuan yang ada di dalam data ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperoleh pengetahuan yang baru dari data ini? Nah, mari kita lihat teori-teori dalam market basket analysis. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan mengenai istilah-istilah. Jadi data yang tadi merupakan data historis ya, data dari masa lalu ya, atau yang biasa disebut training data, atau bisa disebut data dari data pengalaman gitu ya, data-data yang sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya, yang terjadi sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalau Anda skripsi mengambil topik data mining, pasti pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh penguji saat seminar judul adalah datanya ada apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, datanya memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai data mining apa enggak? Kalau datanya cuma 10 baris ya tentu tidak kurang akurat ya untuk dihitung dengan algoritma data mining seperti itu. Nah, itulah yang disebut data latihan atau data training atau training data. Kemudian aturan asosiasi yang berbentuk ini nanti akan berbentuk if then ya, jika maka. Nah, ini merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari fungsi asosiasi. Itu nantinya ya hasil akhirnya. Kemudian ada istilah item. Nah, ini yang harus Anda pelan-pelan hafalkan dan pahami ya. Istilah-istilah ini juga penting ya, supaya Anda mudah untuk mempelajari metode ini untuk di slide berikutnya. Ini ada istilah item. Barang yang dibeli atau barang yang menjadi objek kegiatan. Nah, barang yang dibeli atau barang yang ada, yang dalam konteks ini adalah di tabel tersebut ya. Nah, pada swalayan tersebut
ada 7 jenis item. Nah, kalau Anda lihat lagi, nah ini balik lagi ke slide ya, ada 7 jenis item. Nah, makanya tadi di awal saya bilang, kalau Anda mempelajari seperti ini, jangan lupa sambil membawa tabel yang tadi ditaruh di sebelahnya, supaya tidak lupa ya, tidak kembali lagi ke slide sebelumnya. Kalau seperti ini kan saya harus kembali lagi ya, tapi kalau taruh di sebelahnya kan enak. Nah, ada 7: asparagus, bean, brokoli, corn, green, pepper, squash, and tomato. Nah, ada 7 ya. Oke, next. Itu item ya. Item itu banyaknya barang yang dibeli atau yang menjadi objek kegiatan belanja. Nah, tentu tidak sesederhana ini ya 7 ya, bisa jadi di Superindo atau Alfamart dan sebagainya banyak sekali itemnya. Tapi dalam hal ini kita contohkan 7. Kemudian ada istilah I ya, himpunan item. Nah, himpunan item dilambangkan dengan I, ya ini ya, I besar nih. Ini kita sebut saja persamaan yang pertama, I sama dengan asparagus, bean, brokoli, corn, green pepper, squash, dan tomato. Himpunan item yang dibeli pengunjung ke I disebut transaksi ke I. Nah, tadi di tabel sebelumnya, I-nya ada 7, itemnya ada 7, ya, I-nya ada 7 ya, itemnya. Nah, kemudian transaksi 1 disebut transaksi yang berisi item apa saja. Oh, brokoli, green pepper, dan corn. Kemudian T2, asparagus, squash, dan corn. Kemudian corn, tomato, beans, dan seterusnya. Baik. Nah, ini ya dilambangkan T1 atau TI ya, TI. Nah, ini nanti untuk mengerjakan latihannya, Anda juga harus mengerjakan dengan tahapan-tahapan ini ya, supaya paham begitu. Kemudian persamaan 2. Nah, ini kita gambarkan seperti ini ya. Oh, maaf. Nah, T1 TI ini, nah kita gambarkan, kita modelkan ya sebagai himpunan persamaan 2, T1, T2, dan T14, dan seterusnya sampai dengan T14. Kemudian ada juga himpunan seluruh transaksi dilambangkan dengan D. Ya, D ini artinya himpunan seluruh transaksi. Jadi isi dari D adalah T1, T2, T3 sampai dengan T14. Kenapa kok T14? Karena ada 14 transaksi ya. Apa itu D? D adalah himpunan seluruh transaksi. Nah, ini kita sebutlah persamaan 3 ya, supaya lebih ingat dan lebih tersistematis dalam kita mempelajari algoritma ini. Nah, sampai di sini kita baru nggak ya, ternyata untuk belajar di teknologi informasi atau teknik informatika ini, belajar data mining ini ada ilmu yang sudah pernah kita pelajari, yaitu apa? Logika informatika. Nah, dulu Anda di semester 2 ya, kalau tidak salah, belajar logika informatika kan, belajar himpunan dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Kemudian ada implikasi. Nah, masih ke logika informatika. Jika A maka B. Nah, ini dilambangkan dengan A ada tanda panah ke kanan B. Jika A maka B. A disebut antecedent atau pendahulu, B disebut konsekuen atau pengikut. Nah, ini mirip dengan regresi kemarin ya, ada yang menyebabkan, ada yang akibatnya seperti itu. Jadi ini yang nanti menjadi aturan asosiasi yang dihasilkan. A maupun B adalah himpunan bagian murni dari I. Jadi A ini ya bagian dari I ya, nggak mungkin A ini ada yang isinya kayu misalnya, kemudian paku, kemudian buku ya. Kenapa? Karena konteksnya adalah I tadi. I tadi apa? Brokoli, ya, corn, green pepper dan sebagainya. Sudah diidentifikasikan di awal tadi. I itu ya berarti ya itu ya. Maka A maupun B yaitu
anggota dari I. Nah, ini dituliskan seperti ini, samaan 5, A, B bagian dari I. A dan B dua himpunan yang saling lepas sehingga disimbolkan A, B sama dengan ini 0 dicoret ya, artinya tidak independen. Kemudian dalam algoritma ini, salah satu ukuran kinerja bagi aturan asosiasi adalah besaran support, ya, support, dukungan ya. Support itu kan mendukung ya, dukungan. Maka diberi simbol S dalam kurung A, B. Nah, artinya support A terhadap B, kemudian nanti juga ada support B terhadap A. Nah, ini dia. Ini cara menghitung support ya. Jumlah transaksi yang mengandung item pada A irisan B dibagi jumlah total transaksi ya, total transaksi ini. Karena nanti juga ada selain support ada yang namanya confident. Nah, di sini ya conf. Nah, ini di apa ini? Dilambangkan dengan conf A B. Sehingga nanti akan menggunakan persamaan 8. Bagaimana cara menghitungnya confident? Nah, conf A B sama dengan P A B, jumlah transaksi yang mengandung item A irisan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Kemudian yang confident B, jumlah transaksi yang mengandung item A irisan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung B. Banyak, maksudnya adalah banyaknya transaksi yang mengandung B. Kemudian ada istilah item set, suatu himpunan yang beranggotakan sebagian atau seluruh item yang menjadi anggota I. Ini nanti sambil Anda mempelajari ulang ya, sambil dipahami ya istilah-istilah seperti ini. Kemudian yang masih item set ya, masih di istilah-istilah yang disebut item set ini ya ini asparagus atau asparagus bean ya, atau asparagus bean squash ya, atau bean squash core dan sebagainya. Nah, itu yang disebut item set. Item set yang beranggotakan K buah item disebut K item set. Nah, himpunan asparagus adalah suatu item set. Lebih spesifik lagi, satu item set. Kenapa? Karena hanya satu saja ini anggotanya ya. Nah, satu item set. Kalau dua, ya berarti dua item set. Nah, contohnya ini ya, asparagus bean. Kalau tiga, ya berarti himpunannya asparagus bean squash. Kemudian ada juga istilah yang namanya frekuensi item set ya, mengukur berapa kali sebuah item set muncul sebagai bagian atau keseluruhan transaksi yang menjadi anggota daftar transaksi D. Yang di slide di awal, D itu apa? D himpunan D adalah himpunan yang berisi transaksi-transaksi pada objek tadi. Ada T1, T2 sampai dengan T14. Contoh, frekuensi item set asparagus adalah 6 ya. Kenapa? Karena ada 6 transaksi ya, yang keenamnya itu membeli asparagus. Nah, yang mana? T2, T5, T6, T9, T12 dan T13. Nah, ini ada asparagusnya di dalam gitu. Apakah ada beans atau corn? Ya mungkin. Nah, kita kan belum lihat lagi ya. T2 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apakah ada green peppernya? Ya nanti kita lihat lagi ya, karena di sebelahnya nggak ada tabelnya nih. Tapi yang jelas T2, T5, T6, T9, T12 dan T13 ini ada asparagusnya. Nah, itu yang disebut frekuensi item set 6 ya, karena dari 14 transaksi yang membeli asparagus ada 6 transaksi. Kemudian bagaimana kalau frekuensi item setnya lebih dari 1? Tadi kan asparagus saja.
Sekarang asparagus bean. Asparagus bean ada 5, karena himpunan ini menjadi bagian dari 5 transaksi. T5, T6, T9, T12, T13. Nah, sekarang kita tambahkan lagi nih. Yang membeli asparagus dan bean dan sequest. Nah, frekuensi item set asparagus, bean, sequest. Ada 4, karena himpunan ini menjadi bagian dari 4 transaksi. Jadi ada 4 transaksi yang membeli ketiga barang ini, ya. T6, T9, T12, dan T13. T2 masuk frekuensi item set untuk ini enggak? Tentunya tidak, ya. Karena di T2 dia hanya membeli asparagus saja, tidak bean dan sequest, tidak berbarengan dengan bean dan sequest. Nah, itu contohnya. Kemudian kita perlu menetapkan, ya, nilai bilangan minimal untuk frekuensi item setnya. Karena kalau tidak kita tetapkan, ya maka pasti semua item set bisa kita hitung atau kita amati, ya, atau kita analisis, tapi tentu itu tidak efisien, ya, tidak efektif gitu. Suatu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan theta yang ditetapkan. Contoh, bila kita tetapkan theta sama dengan 4, maka item set asparagus, bean, sequest termasuk item set sering. Kenapa? Karena ada 4 atau lebih dari frekuensi item setnya. Ada 4 atau lebih transaksi, ya. Kemudian kita analisa lagi. Kalau tadi kan asparagus dan apa gitu, ya. Nah, sekarang kita coba analisis yang lain. Kalau membeli sequest dan membeli tomato, ini apakah ini berapa item setnya? Maaf, bukan berapa item setnya. Item setnya ini, ya, sequest dan tomato. Tapi berapa frekuensi item setnya? Oh, ternyata ada 3, ya. Jadi dari 14 transaksi, ada 3 transaksi yang membeli sequest dan tomato secara berbarengan atau bersamaan. Tapi hanya 3, artinya apa? Masih di bawah nilai yang ditetapkan tadi. Tadi kita menetapkan ada 4, ya. Item set sering memiliki K buah anggota disebut K item set sering. Misalnya, item set asparagus, bean, sequest termasuk 3 item set sering, karena himpunan ini termasuk item set sering dan memiliki 3 anggota. Himpunan dari seluruh K item set dilambangkan dengan FK. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sehingga aturan asosiasi secara ringkas digambarkan sebagai ada data yang harus Anda analisis, ya. Kemudian data tersebut Anda lakukan analisa dengan algoritma asosiasi. Kemudian pengetahuan yang dibentuk adalah yang terbentuk adalah diagram yang disebut aturan asosiasi. Nah, seperti ini. Jika membeli A, maka membeli B, ya. Tadi di awal sudah ada muncul tadi, ya. Jika X, maka Y. Nah, jadi nanti pengetahuan yang dihasilkan seperti ini. Jika membeli barang misalnya asparagus, maka akan membeli beans. Nah, ini bisa diartikan item asparagus memiliki kecenderungan untuk dibeli bersama dengan item beans. Ini baru contoh, ya. Ini baru prototip, ya. Artinya luarannya nanti. Tapi kan belum tentu, karena kita belum menghitung, ya. Tapi ini memberikan gambaran kepada Anda, kepada kita. Ini loh nanti hasil analisis dari algoritma asosiasi. Nah, sekarang kita menghitung kecenderungannya bagaimana. Gitu. Jika membeli asparagus, maka membeli beans. Yakin, misalnya Anda ditanya seperti itu. Masa sih kalau membeli asparagus, maka membeli beans? Kira-kira tingkat keyakinan Anda berapa persen? Nah, maka dalam data mining pun juga bisa dihitung, ya, tingkat keyakinannya tadi. Itulah yang disebut support dan confidence. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dengan adanya prototip masalah aturan asosiasi, kita dapat mengetahui
definisi masalah asosiasi. Dengan pembahasan interpretasi pengetahuan yang dihasilkan oleh fungsi mayor aturan asosiasi, kita bisa mengetahui cara memaknai pengetahuan yang dihasilkan dari masalah ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya, data training sangat penting sebagai data latihan ya. Karena ini menjadi dasar ya untuk penghitungan ya. Sebetulnya kita sudah sering melakukan suatu analisis berdasarkan data. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ingin meramal dalam tanda kutip ya, meskipun tidak menggunakan informasi dari BMKG atau instansi yang terkait. Dengan cara apa? Dengan cara pengamatan ya. Data training Anda itu sudah ada di kepala Anda ya, di ingatan Anda. Oh, kalau angin kenceng, kemudian mendung, udaranya dingin, wah kayaknya mau hujan nih. Nah, itu berarti Anda sudah membuat suatu kesimpulan. Dari mana kesimpulan itu? Ya dari pengetahuan yang sudah dari data yang sudah Anda simpan sebelum-sebelumnya. Oh, kalau misalnya mendung, tapi kok udaranya lembab, kelembapan tinggi ya, panas gitu, berkeringat, kemungkinan hujannya tidak begitu deras misalnya seperti itu. Nah ini termasuk kesimpulan juga. Dari mana kesimpulan tadi Anda peroleh? Ya dari itu tadi hasil pengalaman Anda selama ini. Sama halnya ketika Anda mau berangkat ke kampus, wah saya ada kuliah jam 8 pagi, ini hari Senin, waduh macet nih. Nah saya harus lewat jalan yang lain. Nah dari mana kesimpulan macet tersebut? Nah itu tentu dari pengalaman Anda selama melakukan perjalanan di setiap hari Senin pagi. Dan itu tersimpan di dalam memori Anda sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa kalau ada hari Senin pagi, biasanya macet di jalur tersebut. Nah, sehingga dari situ Anda bisa melakukan suatu pengambilan keputusan yang lain, nah, misalnya melalui jalur yang lain dan sebagainya. Nah, jadi data ini dijadikan sebagai input ya. Nah, langkah umum market basket analysis menetapkan besaran item set sering, kemudian menetapkan minimum besaran support dan besaran confidence untuk dipenuhi oleh aturan asosiasi, menetapkan semua item set sering, dari semua item set hasilkan aturan yang memenuhi nilai minimum support dan confidence. Nah, kita lanjut ya, slide-nya masih ada lumayan ini, ada banyak ya, harus tetap semangat ya. Nah, bagaimana cara melakukan analisis dengan menggunakan market basket analisis ini? Langkah pertama, Anda menetapkan besaran item set sering ya atau frekuensi tadi. Kemudian nilai minimum support dan confidence, misalnya theta sama dengan 4, supportnya 30% dan confidence-nya minimal 70%. Kemudian langkah kedua, menyusun semua item set sering, yaitu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar theta sama dengan 4 ini. Jadi yang Anda ambil itu hanya yang ini, yang sudah Anda tentukan. Apakah harus 4? Tidak selalu. 3 boleh, 2 boleh ya. Nah, tapi ya tentu itu akan berpengaruh terhadap keefektifan dari hasilnya nanti. Kita mulai dari pembahasan setiap satu item set. Asparagus, beans, brokoli, corn, green pepper, squash, dan tomato adalah item set sering. Kenapa kok ini juga disebut item set sering? Karena kemunculannya ya atau frekuensi item setnya lebih dari 4 kali. Silakan Anda buka di tabel yang tadi, Anda cari kata-kata ini atau produk-produk ini. Nah ini munculnya banyak ini di tiap transaksi. Oh ya pasti dong, karena ya yang pertama yang dijual barangnya ini, kedua transaksinya ada 14 atau ya anggaplah itu transaksi yang banyak ya, maka peluang munculnya apa ini objek barang yang dijual ini ya cukup sering ya seperti itu. Nah sehingga Anda tuliskan seperti ini, F1 sama dengan asparagus, bean, brokoli, corn, green pepper, squash, tomato. Nah ini Anda perhatikan di sini, satu kurung kurawa,
1 kurung kurawa, 1 kurung kurawa ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 item set. Wah, kalau tadi kan cuma satu saja ya, asparagus saja, bean saja, dan sebagainya. Maka Anda analisis lagi. Asparagus dengan beans, asparagus dengan brokoli, asparagus dengan corn, asparagus dengan green pepper, asparagus dengan squash, asparagus dengan tomat. Kemudian bean dengan corn, bean dengan green, beans dengan squash, bean dengan tomat, kemudian brokoli dengan corn, brokoli dengan green pepper, dan seterusnya sampai squash dan tomatoes. Nah, ini Anda sudah buatkan suatu himpunan dengan 2 item set. Mana yang kemunculannya lebih besar daripada 4 ya, karena tadi kita menentukan 4 ya. Oh, ternyata 2 item set sering ini asparagus bean, kemudian asparagus squash, bean corn, bean squash, bean tomato, brokoli, green pepper, dan corn tomato. Sehingga Anda tuliskan di sini F2 atau frekuensi item set yang sering muncul ini. F2-nya asparagus beans 1 kurung kurawa, asparagus squash kurung kurawa, bean corn, dan seterusnya sampai corn tomato. Ini dalam himpunan frekuensi item set 2 item set, ini F2. Kemudian F3, sama kita terus lakukan. Nah, daripada kita repot-repot melakukan suatu menguji untuk banyaknya item set, maka ada suatu cara yang disebut aturan a priori. Nah, contohnya begini. Untuk meringankan kita dalam mengkaji F2, tadi kan masih berhenti di F2 ya. Nah, maka daripada kita lanjut ke F3, F4, F5, dan seterusnya, maka gunakan aturan ini. Jika Z bukan item set sering, maka Z union A pasti bukan item set sering untuk setiap A. Ini yang disebut a priori. Contohnya begini. Nah, ini. Bila asparagus brokoli bukan 2 item set sering, maka menurut aturan a priori, asparagus, brokoli, corn yang merupakan gabungan dari 2 item set, asparagus dan brokoli tentu tidak ke dalam 3 item set sering ya. Kenapa? Karena asparagus brokoli saja bukan 2 item set sering, apalagi ditambah tambah satu lagi barang apapun itu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira oh berarti asparagus brokoli udah ini nggak usah dihitung. Karena udah pasti nanti kalau 3 item set dia bukan merupakan bagian dari item set sering. Nah, gitu ya. Cara mudahnya seperti itu. Penerapan aturan a priori terhadap seluruh anggota F2 hanya akan memberikan asparagus, bean, squash sebagai satu-satunya 3 item set sering. Oh, ternyata dengan menggunakan algoritma a priori tadi, hanya asparagus, bean, dan squash yang merupakan item set sering. Nah, ini bisa dilihat di F2 ya, mana F2-nya. F2 yang, nah ini Anda berarti hanya di sini saja fokusnya ya, asparagus bean dengan apa, asparagus squash dengan apa, bean corn dengan apa, nah seperti itu. Karena ini merupakan yang 2 item set sering. Tadi dicontohkan yang ini, asparagus brokoli masuk item set sering nggak? Nggak ya, di sini nggak ada ya. Nah, makanya udah nggak usah dihitung yang asparagus brokoli, nah, yang ini saja ambil dari sini yang dihitung untuk 3 item set. Ternyata asparagus, bean, squash yang item set sering ya. Selanjutnya diperoleh F4, F5, F6, F7 sudah nggak bisa dilanjut karena ini sudah berhenti sampai di F3. Sehingga akan menghasilkan himpunan item set sering F1, F2, F3. Baik, kita lanjut lagi. Aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum support dan confidence yang telah ditetapkan dari semua item set sering yang ada akan dibangun. Nah, ini kita lihat. Sehingga untuk S asparagus bean didapatkan SS asparagus atau SS bean.
Kemudian untuk S asparagus sequence didapatkan SS asparagus atau SS sequence dan seterusnya sampai di 4 ini. Begitu juga untuk ini ya, asparagus bean sequence. Ya. Bentuk aturan asosiasi yang berpola jika SS maka SS min SS atau S ini ya, jika maka ini ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita buatkan tabelnya untuk menghitung supaya kita memudahkan kita menganalisa support dan confidence-nya. Di sini ada asparagus bean, asparagus sequence, beans, bean, dan seterusnya sampai asparagus bean sequence. Jadi ini data dari item set sering. Di sini supportnya 5/14, 5/14, 4/14, kemudian confidence-nya 5/6, 5/10, dan seterusnya. Ya, ini sudah ada tanda panahnya yang memberikan penjelasan. Oh, 5/14 itu apa sih? Aturan asosiasi terbanyak asparagus dan bean per banyaknya transaksi. Asparagus dan beans tadi ada 5 ya, dibagi 14 transaksi. Kemudian confidence-nya, jumlah banyaknya asparagusnya ada ini 5/6, 5/6 ya. Asparagusnya kan ada 6 nih. Yang item setnya asparagus ada 5, jadi 5 dibagi 6. Kemudian yang beans 5 dibagi 10. Ini persennya. Nah, tadi kita sudah menetapkan minimum support dan confidence-nya, yaitu supportnya adalah 30 dan confidence-nya 70 ya. Jadi ini kalau dijumlahkan menjadi 100%. Nah, kita lihat yang di bawah 30 kita abaikan. Yang di bawah 70 kita abaikan juga. Yang idealnya bagaimana? Ya minimal 30 dan 70. Gitu. Mana yang ideal? Nah, ini dia, yang atas. Baris atas ini ada 35 dan 83. Nah, ini kita klaster bukan klaster ya. Kita tandain ya. Nah, kita tandain. Saya kalau mau bicara mengenai klaster khawatirnya nanti terjebak ke algoritma Kamens nanti yang kita pelajari nanti ya. Jadi kita gunakan istilah yang lain saja. Ditandain ya. Nah, kita tandain aja deh. 35%, 83%. Kemudian 35%, 83. Ini 35, 71. Oh, ini yang kita ambil. Ini yang 50 enggak usah, kita abaikan. Ini 35, meskipun ini 35 ya sudah enggak usah diabaikan. Kita cari nilai yang bagus saja. Ini 42, ini 85. Nah, ini kita ambil. Yang ini di bawah 30 udah dicoret saja, diabaikan. Nah, kesimpulannya dari sini apa? Nah, berdasarkan perhitungan support dan confidence, maka pelanggan membeli asparagus, maka barang berikutnya yang dibeli adalah beans dan atau sequence. Nah, kita balik lagi ya. Asparagus beli beans. Nah, ini 53% nih. Kalau beli asparagus biasanya juga beli sequence. Kalau beli asparagus biasanya juga beli bean. Nah, oh ternyata ada korelasinya juga nih asparagus, bean, dan sequence. Karena ini merupakan termasuk item set sering untuk 3 item set ya. Kemudian jika pelanggan membeli sequence, maka barang berikutnya adalah asparagus. Ini 71% mana tadi? Beli sequence, maka beli asparagus 71%. Nah, ini tingkat apa ini yakinnya ya istilahnya ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya pola yang terjadi ya berdasarkan analisis data menggunakan algoritma asosiasi atau market basket analysis. Nah, kemudian hasil analisanya mau dijadikan apa? Ya, silahkan untuk dijadikan sebagai bahan pendukung keputusan ya, pembuat keputusan tertentu misalnya. Contohnya apa?
Contohnya kalau ingin membeli, contohnya penempatan rak misalnya. Oh, kayaknya kalau membeli asparagus biasanya beli beans, ya sudah, raknya disebelahkan saja, dijejerkan supaya apa? Memudahkan pelanggan, ya, memberi pelayanan kepada pelanggan. Asparagus, beans, jadi ambil di rak sini asparagus, ya, habis itu ambil ke beli beans. Kemudian bagaimana dengan uh, yang nilainya support confidence-nya di bawah yang sudah kita tentukan? Nah, ini juga bukan berarti terus kita buang ya. Wah, beans dan corn-nya nggak anu nih, atau bean dan tomatonya nggak kurang dari support dan confidence. Nah, mungkin dengan dilakukan suatu promosi misalnya, diskon kah, atau mungkin paket ya. Kalau membeli beans atau membeli corn, maka sepaket dengan membeli beans misalnya, dijadikan paket dengan harga yang lebih murah. Nah, ini salah satu hasil dari analisis tadi. Pemberian diskon pada hari tertentu, kemudian stok asparagus dan bean diperbanyak, ya, seperti ini ya. Contohnya, kenapa? Oh, karena biasanya kalau beli asparagus, biasanya juga membeli beans, misalnya gitu ya. Ya, market basket analysis bukan satu-satunya algoritma untuk mengetahui asosiasi atau hubungan dua item. Ada algoritma yang lain, ya, yang disebut algoritma generalized association rule, ada algoritma quantitative association rule, ada algoritma asynchronous parallel mining, ya, macam-macam. Sebetulnya untuk memperoleh hubungan antara dua item atau lebih, tidak hanya ini ya algoritmanya. Nah, sebagai latihan, silakan Anda kerjakan tugas ini. Dibuat tugas nggak ya? Ya, Anda buat latihan lah ya. Suatu saat saya akan munculkan di dalam tugas ya. Kalau Anda kerjakan sekarang kan tidak ada salahnya ya. Jadi begitu tabel ini keluar sebagai tugas, oh Anda sudah mengerjakan. Tinggal dikumpulkan. Nah, sama ini dengan yang tabel soal apa ini contoh tadi ya. Hanya ini ada 12 transaksi. Transaksi ke-1 membeli paku kayu mur. Transaksi yang kedua membeli mur bata baut semen kayu. Dan seterusnya sampai transaksi yang ke-12, seng semen mur. Nah, kira-kira polanya bagaimana? Nah, silahkan dihitung ya, dianalisis. Kemudian setelah polanya diketahui, support dan confidence-nya diketahui, kira-kira langkah Anda selanjutnya apa untuk mensikapi hasil dari analisis transaksi ini? Nah, silakan dikerjakan. Baik, saya kira dari saya itu ya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.